Halo semuanya, kembali lagi di pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar struktur dan fungsi dari tumbuhan. Yang pertama ada struktur dan fungsi dari akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, dan warnanya tidak hijau, serta memiliki bentuk yang runcing. Terdapat dua sistem perakaran tumbuhan, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang, yaitu terdapat pada tanaman dikotil, mempunyai akar primer. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah mangga dan kacang tanah. Selanjutnya, akar serabut. Terdapat pada tanaman monokotil, berbentuk seperti serat, dan contoh tumbuhannya adalah padi, jagung, dan rumput. Fungsi akar, yang pertama, menambatkan tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral pada tanah, menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan singkong, menyerap oksigen untuk bernafas seperti pada tanaman bakau. Yang kedua, ada struktur dan fungsi batang. Batang umumnya berbentuk bulat seperti silinder, mempunyai ruas-ruas atau yang disebut internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Bisa dilihat dari gambar bentuk internodus dan nodus. Selanjutnya, fungsi batang. Batang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan di atas tanah, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun, sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh bagian tanaman, dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang, seperti tebu, kentang, dan lain-lain. Batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pertama, perbedaannya yaitu pada berkas pembuluh, floem dan xilem. Pada monokotil tersebar, sedangkan pada dikotil berurutan. Kemudian pada dikotil terdapat kambium. Struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat hijau daun yang dinamakan klorofil. Daun berfungsi sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis. Kedua, mengatur penguapan air, transpirasi, dan pernapasan respirasi tumbuhan. Perbedaan urat daun monokotil dan dikotil. Pada tumbuhan dikotil bentuknya menyirip dan menjari, sedangkan pada tumbuhan monokotil berbentuk melengkung dan sejajar. Pada daun terjadi proses fotosintesis, yaitu terjadinya pengambilan karbon dioksida ditambah dengan air dengan bantuan cahaya yang diterima klorofil menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa akan digunakan sebagai sumber energi tanaman. Untuk mengetahui atau membuktikan adanya amilum atau glukosa sebagai hasil fotosintesis dilakukan oleh uji Sachs. Selanjutnya, struktur dan fungsi bunga. Bunga digunakan sebagai alat reproduksi generatif tumbuhan, di mana terdapat kelopak yang menarik serangga ataupun manusia untuk membantu penyerbukan. Struktur bunga. Secara garis besar, bunga dibagi menjadi dua bagian, yaitu perhiasan bunga yang terdiri dari tangkai, kelopak, dan mahkota, dan yang kedua adalah alat reproduksi, yaitu adanya benang sari sebagai alat reproduksi jantan dan putik sebagai alat reproduksi betina. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu adanya benang sari dan putik di dalam satu bunga, contohnya bunga sepatu.
Sedangkan bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga Kamboja. Bunga dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan monokotil, kelopak bunganya berjumlah kelipatan 3. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, kelopak bunganya berkelipatan 2, 4, dan 5. Yang terakhir ada struktur dan fungsi buah dan biji. Buah terbentuk ketika terjadi pembuahan antara serbuk sari dan sel telur. Bakal buah dan bakal biji yang berada di dalam putik akan berkembang menjadi buah dan biji. Sedangkan biji merupakan alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan berbiji atau spermatofita, dan biji akan mengandung bakal tumbuhan baru.